Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kurang semangat, shalom. Terima kasih Amang Inang. Pada hari ini kita sudah masuk di penghujung minggu Trinitatis, dan sekalian juga di penghujung minggu Trinitatis itu kita mengingat perjalanan tahun gerejawi selama 1 tahun itu. Dan sekalian kita juga mengingat saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Biarlah ketika kita mengingat mereka yang kita kasihi, yang lebih dahulu daripada kita, biarlah itu menjadi pengingat bagi kita untuk membuat kehidupan yang masih ada pada kita hari ini betul-betul berharga, betul-betul bernilai, dan terlebih lagi sungguh-sungguh bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Abang Inang, firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dari Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat kematian, tentu itu akan diiringi kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan hal-hal buruk lainnya akan mengikuti kematian itu. Sehingga kita tidak terlalu suka mengingat tentang kematian. Karena itu bisa merusak sukacita kita. Itu bisa merusak semangat hidup kita. Tetapi kalau hari ini gereja mengingatkan tentang kematian kepada seluruh jemaatnya, bukan untuk menghadirkan rasa takut itu, tetapi di dalam iman justru kita ingin bersukacita. Karena meski kematian itu menakutkan, tetapi di belakangnya ada pengharapan yang besar melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyatakannya. Dia mati, tetapi dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Itulah pengharapan yang mau diberikan kepada kita. Kalaupun hari ini ada keluarga yang tadi, saudara atau keluarga terdekatnya ada di sini hari ini,
mengingatkan kembali kesedihan itu. Tetapi biarlah kita lihat itu dari iman, bahwasanya meski orang yang terkasih telah mendahului, tetapi akan ada hari di mana kita dibangkitkan, dikumpulkan, dan diubah kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjamin dan menebus kita. Amang inang, seperti yang kita ketahui, berbicara tentang kematian itu membuat kita menemukan satu fakta bahwa ternyata segala sesuatu yang akan kita jalani di dalam kehidupan ini semuanya akan berlalu. Sehingga tidak baik atau tidak ada jalannya kalau kita jatuh kepada kesombongan di kehidupan ini. Karena ternyata semuanya akan berlalu. Atau sebaliknya, tidak ada jalannya sebenarnya kita terlalu bersedih tentang apa yang terjadi di kehidupan kita ini. Karena ternyata semuanya akan berlalu. Jadi kalau di kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kesenangan. Kalau di dalam kehidupan kita hari ini Tuhan mengizinkan kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, apapun itu, ternyata tidak ada jalannya untuk menjadikan itu sebuah kesombongan, karena akan berlalu. Kalaupun ada yang kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan hari ini, mengalami penderitaan hari ini, mengalami banyak tantangan hari ini, itu pun tidak boleh kita terlalu bersedih, terlalu merasa menderita, karena itu pun akan berlalu. Jadi baik kesenangan, kesuksesan, kesedihan, penderitaan, ternyata semuanya harus berlalu. Untuk itu tidak ada hal lain yang bisa kita imani selain menggunakan semua momen di dalam hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita sedang senang, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Kalaupun hari ini kita sedang sedih, biarlah Tuhan tetap dipermuliakan, karena Dialah pemberi kehidupan itu kepada kita. Itulah fakta tentang kehidupan. Sehingga terkadang kita bertanya-tanya, kenapa sebenarnya kita harus hidup? Kalau toh semuanya harus berakhir. Itu seperti sebuah judul lagu, kenapa harus bertemu kalau akhirnya harus berpisah? Kenapa juga kita harus hidup kalau ternyata kita harus mengakhiri kehidupan di dunia ini? Tetapi itu pertanyaan yang hadir dari kemanusiaan kita, tetapi dari iman kita, ternyata segala sesuatu tetap bernilai meski harus berlalu untuk sementara. Karena ada yang tidak berlalu yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Amanginang, kalau kita lihat tadi 15 saudara-saudari kita, mereka telah mendahului kita untuk masuk ke dalam kematian itu dengan umur yang berbeda-beda, 94, 93, ada 70, ada 50, sampai ada yang termuda 45 tahun. Seandainya ditanyakan kepada kita, berapa umur hidup yang kau inginkan bagi dirimu? Seandainya Anda bisa memilih umur, Anda ingin hidup berapa lama? Adong na makirim di son 200 tahun nguluna? Daw? Kenapa tidak ada? Coba bayangkan seandainya Tuhan mengizinkan Anda untuk menentukan umur Anda berapa, maka Tuhan akan berikan. Coba sebutkan berapa tahun lamanya Anda ingin hidup. Tidak mungkin ada yang mengatakan 30 tahun,
tahun. Pasti setidak-tidaknya 100 tahun. Atau jangan-jangan seperti saya katakan tadi, ada yang mungkin ingin 200 tahun, 300 tahun. Siapa tahu ada yang ingin seperti itu, mengucapkan seperti itu di dalam hatinya. Tetapi amang inang, seandainya pun kita meminta kepada Tuhan umur yang panjang, 100 tahun, 150 tahun, dan seandainya itu diberikan, umur panjang itu adalah berkat, tetapi kematian itu sebuah kepastian. Umur panjang itu adalah berkat, tetapi kematian itu adalah kepastian. Sehingga seberapa panjang pun umur kita yang kita inginkan diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. 200 tahun, dia akan datang seperti secepat kilat. Dunia ini pernah dihuni oleh orang yang berumur 969 tahun. Bayangkan berapa lama dia hidup, 969 tahun. Tetapi kematian itu begitu cepat datang. 969 tahun sekarang sudah menjadi kenangan. Dia sudah mati ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin hanya bisa sampai 70, 80, 90 atau paling tinggi 100 sekian tahun. Dia juga akan datang dengan begitu cepat. Itulah kepastian dari kematian itu. Itulah kedahsyatan dari waktu. Seberapa lama pun dia akan menjadi serasa begitu singkat. Nuaing di sana dong akan tua-tua nami. Mungkin ada yang umur 90 tahun hadir hari ini di sini. 90, 80, itu umur yang sudah sangat panjang. Tetapi lihatlah, sekarang waktu yang sangat panjang itu sudah hadir. Jadi sebenarnya kematian itu bukan seberapa lama kita hidup. Kematian itu bukan melihat seberapa panjang perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika kita diingatkan tentang kematian, maka yang ada dalam benak kita adalah kepastian bahwa itu akan datang. Tuhan, kalaupun hari ini kami mengenang 15 orang saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil di dalam hati kita, ingatlah ada saatnya kita yang akan dikenang. Ada waktunya nama kita yang akan dipanggil di tempat ini. Itu sebuah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Sehingga yang perlu bagi kita hari ini amang inang, bukan berada dalam ketakutan mengenai kapan hari itu akan datang. Tetapi marilah kita ketika kematian kita ingat, maka kita mengingat dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada betapa berharganya kehidupanku yang kualami saat ini. Benar kita sedang membicarakan kematian, tetapi pembicaraan kita tentang kematian itu sedang mengarahkan hati dan pikiran kita supaya kita melihat betapa bernilainya, berharganya hidupku hari ini. Masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa menikmati segala kehidupan yang hari ini masih Tuhan berikan. Begitu berharganya hari ini. Jadi dalam iman kalau kita berbicara kematian, sebenarnya kita sedang disuruh untuk mengingat kehidupan yang masih kita miliki hari ini. Sehingga pertanyaannya amang inang bukan kapan aku akan mati. Pertanyaannya amang inang bukan bagaimana jika aku mati. Pertanyaannya sekarang sudah bagaimana hidupku. Sudah bagaimana nilai dari kehidupanku hari ini. Sudah bagaimana harga dari hidupku hari ini. Sudah bagaimana aku mensyukuri kehidupan yang diberikan Tuhan hari ini kepadaku. Itu momen yang harus kita bawa di peringatan tentang kematian ini. Apakah sampai hari ini hidup yang Tuhan berikan kepadaku
masih menyakiti orang tuaku, masih menyakiti anak-anakku, masih tidak berguna, masih menghancurkan kehidupan orang lain, masih menjadi kesusahan bagi orang lain, atau hidupku hari ini sudah bisa berharga untuk keluargaku, sudah bisa berharga untuk anak istriku, sudah bisa berharga untuk suami dan anak-anakku, sudah bisa berharga untuk orang tuaku. Sudahkah hidupku kujadikan berharga di hadapan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu? Itulah pertanyaan yang harus melekat di dalam diri kita untuk peringatan tentang kematian hari ini. Sehingga ketika kita menemukan bahwa hidup kita masih kurang berguna, masih tidak berguna, masih penuh dengan kejahatan, maka patutlah hari ini kita mau dari dalam lubuk hati kita mengatakan, Tuhan, bantu aku untuk mengubah hidupku menjadi bermakna. Itu yang harus kita bawa di dalam hati kita. Tentu kita sering berandai-andai tentang kematian. Daku bawa Tuhan muda, alehu rasa serupa dohita. Saya sering berandai-andai tentang kematian. Dan saya rasa juga orang lain juga seperti itu. Jadi pernah kami berandai-andai tentang kematian di rumah bersama istri saya. Sudah waktunya istirahat, tetapi perbincangan masih ada. Perbincangan ini pun mengarah tentang kematian. Istri saya bertanya, mau lo mati ya? Menguli do peho inna. Bayangkan, itu pertanyaan saya tidak tahu, mungkin Anda pernah bertanya begitu sama pasangan hidup Anda atau tidak. Tetapi itu pertanyaan yang tidak hanya sekali ditanyakan kepada saya. Lagi enak-enaknya mau istirahat, tiba-tiba ditanya seperti itu, kalau saya mati, kau menikah lagi atau tidak? Nah ini tentu saya berhati-hati menjawabnya. Saya juga menjaga keselamatan saya. Jangan sampai nanti saya salah jawab, betul-betul mati saya. Jadi saya mengambil posisi aman. Saya jawab, ya saya tidak tahu. Kalau bagaimana ke depan, ya saya tidak tahu, saya bilang. Lalu terjadi percakapan berikutnya. Hanya saja yang mau saya ambil dari situ, bahkan ketika kita berandai-andai tentang kematian kita, kita masih membawa kesusahan hidup ini, bahkan sampai ke dalam kematian kita. Sering seperti itu. Kita berandai-andai seandainya kita mati, tetapi kesusahan-kesusahan di hidup ini masih kita bawa. Boaman non anakku, boaman non inatakku, boaman non amatakku, menguli di penoni, ay boadon noni mangat noni, boy do dengan non sikolanai. Sebagai seorang manusia, tentu itu hal yang pasti kita alami. Tetapi lihatlah, sebenarnya kematian itu melepaskan kita dari kesusahan kita di dunia ini. Tetapi pikiran kita, justru kesusahan kita di dunia ini mau kita bawa sampai kepada kematian. Itulah cara kita menatap kematian itu. Padahal seandainya kita sudah mati, ya kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mau istri kita menikah, mau suami kita menikah, mau anak-anak kita hidup bagaimana, itu sudah lepas dari kehidupan kita. Nah itulah kelemahan kita sebagai manusia. Jadi yang paling penting bukan berbicara bagaimana seandainya saya mati. Kalau kita mati di dunia ini tetap berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki. Yang paling penting kita bicarakan bagaimana kita hidup. Bukan bagaimana seandainya kita mati, tetapi bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Untuk itu amanginang,
Tuhan mengingatkan kita melalui kitab Wahyu hari ini. Pergunakan kehidupan yang kuberikan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Karena pada saatnya akan tiba di mana buku-buku akan dibuka dan buku-buku akan dibacakan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tidak akan ada yang bisa kita ingkari. Tidak akan ada yang bisa kita bela ketika sebuah buku dibuka dan dibacakan tentang apa yang kita perbuat. Mungkin di buku itu akan dikatakan kita penipu, kita pembohong, kita pencuri, kita penzina, kita pembunuh, dan lain sebagainya. Mungkin ketika nanti kita akan dibangkitkan, hal-hal itu akan diungkapkan kepada kita. Sehingga kita menjadi bagian dari kematian kekal. Tapi kalaupun itu dibacakan, hari ini diberitahukan kepada kita yang masih hidup. Supaya kita mau meneruskan hidup kita ke depan dengan sungguh-sungguh. Dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada Kristus. Dan hari ini Amanginang, dikatakan juga kepada kita bahwa ada satu lagi buku yang akan dibuka. Selain buku yang mencatat kehidupan kita. Tetapi satu buku, yaitu buku kehidupan. Buku kasih karunia Kristus dinyatakan kepada kita. Ketika nama kita tertulis, kita mendapat kasih karunia untuk keselamatan. Dan itu karena Dia sang pemberi kasih karunia itu yang menghakimi pada akhir dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amanginang, penghakiman tidak diberikan kepada Musa walaupun Musa begitu besar. Penghakiman tidak diberikan kepada Elia walaupun Elia begitu dahsyat dan besar. Penghakiman tidak diberikan kepada Abraham walaupun Abraham begitu beriman di dalam hidupnya. Penghakiman itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Seberapa hebat pun manusia, yang menghakimi adalah Tuhan. Dan kita patut bersyukur bahwa yang menghakimi itu adalah Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, dan Tuhan yang kita percayai. Yesus Kristus itu sendiri yang akan menghakimi dunia itu. Sehingga meski kita mengingat ada kematian, tetapi patutlah bersyukur dan bersukacita. Karena ternyata ada kehidupan yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus di hari terakhir. Sebagai manusia kita sedih, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita patut bersukacita. Sama seperti Paulus yang mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku. Bayangkan Paulus mampu mengatakan bahwa kematian itu adalah keuntungan baginya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Kristus Yesus telah menjamin kehidupan kekal bagi dia. Untuk itu Amanginang, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kembali kita merenungkan, sudahkah kehidupan kita sesuai dengan Kristus? Sudahkah perjalanan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Kristus? Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita pulang nanti, patutlah kita mau diubah oleh Kristus yang kita terima itu. Biarkanlah diri kita membuka hati untuk Kristus, supaya Dia mengubah semua perilaku kita ke depannya. Supaya kehidupan yang Dia berikan betul-betul bermakna di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau hari ini sebagai anak kita masih mengalami kehidupan. Kalau sebagai anak orang tua kita masih hidup. Kalau sebagai anak adik kakak kita masih hidup. Lakukanlah yang terbaik bagi mereka. Karena kita tidak tahu kapan kita selesai. Atau kita tidak tahu kapan orang tua kita akan selesai. Jangan habiskan waktu kita untuk saling menyakiti, saling menghancurkan. Tetapi biarlah kasih Kristus yang melekat dalam kehidupan kita
di sepanjang perjalanan hidup kita. Biarlah kita saling mengasihi, anak dan orang tua, suami dan istri, sahabat. Biarlah kita pakai sisa waktu yang diberikan Tuhan untuk saling mengasihi. Itulah kehidupan yang Kristus inginkan di kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kehidupan yang masih Kau berikan sampai saat ini kepada kami. Meski kami hari ini mengingat kematian, tetapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengarahkan kami, supaya kami menghargai kehidupan yang masih Engkau berikan. Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu, dan biarkanlah kami menjalani sisa hidup kami dengan kasih yang daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan duka, karena Engkau memanggil orang-orang terkasih mereka. Engkaulah sumber penghiburan Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang berduka. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, perjalanan kehidupan anak-anak kami, perjalanan kehidupan keluarga kami semuanya. Engkaulah Tuhan yang menyertai apapun yang terjadi di hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang kami tunjukkan melalui setiap langkah kehidupan kami. Ampunkan setiap kekurangan, ampunkan setiap dosa-dosa kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin.